Wala taqrabu, dan jangan mendekati kalian. Ya, mendekati kalian. Az-zina pada zina. Az-zina pada zina. Innahu, sesungguhnya zina. Iku kana ada apa zina, iku fakisatan. Perbuatan yang keji. Wasa'a, dan sejelek-jeleknya apa zina, apanya, sabilan, jalannya. Sabilan, jalannya. Kenapa? Kalau lewat situ, ya, nanti jebusnya itu neraka jahanam. Lewat suatu jalan, ternyata ujung jalannya adalah neraka jahanam. Itu berarti sejelek-jeleknya jalan. Dan janganlah kalian dekat-dekat terhadap zina. Ya, jangan dekat-dekat zina. Jadi kata takrobu ini ablaq min anla taktuh. Jadi larangan ini lebih istilahnya ditekankan lagi. Ya, wong dekat-dekat saja ndak boleh, apalagi sampai mendatangi atau melakukan zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji, ya, fakhisah, wasa asabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Ya, gini, di zaman Rasulullah dulu itu ada seorang pemuda yang secara terang-terangan minta izin zina pada Rasul. Ya piye? Nabi mohon izin ya, saya zina. Ngono, njaluk izin. Betul, njaluk izin. Kemudian sahabat-sahabat yang lain marah. Iki kok kurang ajar men bocah ini. Njaluk izin zina. Nah, berhubung Nabi itu orangnya alim bijaksana, dipanggil. Sini nak, sini. Nah, misalnya ya, kamu punya ibu, terus ibumu itu dizinai sama orang, kira-kira kamu marah apa enggak? Marah Nabi. Terus misalnya kamu punya saudara perempuan, terus dizinai sama orang, marah enggak? Marah Nabi. Misalnya kamu punya anak perempuan, kamu rawat sejak kecil, ya, setelah besar kelihatan cantik, dizinai sama orang, marah enggak? Ya marah Nabi. Ya seperti itu zina. Kamu zina kan enggak mungkin sendirian. Ya nek onani, ya bahasa Jawane ngeloco dewe, nggak sabun, ya. Lah kalau zina itu pasti dua orang, ada laki-laki, ada yang perempuan, kan gitu kan? Nah, setelah itu dia sadar, ya sudah Nabi, tidak jadi. Terus oleh Nabi didoakan, ya Allah sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Itu. Ya harus mikir seperti itu, ya. Jadi seseorang yang zina itu ya dia sendiri terancam, juga menyakiti orang lain. Karena yang diajak zina itu pasti ya punya bapak ibu, ya, kadang ya sudah punya suami. Kan kurang ajar. Zina karo bojone wong. Ya kan? Wala taqtulu, dan jangan membunuh kalian. An-nafsa pada diri, ya. Alati yang haroma, mengharamkan siapa Allahu Allah, ila kecuali bil haq, dengan hak, ya. Dan jangan kalian membunuh
seseorang yang mana itu diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya. Nah, haknya orang dibunuh ya ada di dalam hadis itu. Ya, ada di dalam hadis. Pertama ya karena dia membunuh, ya, termasuk dia zina muhson, dirajam berarti ya. Yang pertama dikisos, yang kedua dirajam, yang ketiga yaitu at-tarik lidinihi al-mufarik lil jamaah. Tuh. Waman dan barang siapa? Waman dan barang siapa? Kutila yang dibunuh di Yaman, matluman didolimi, matluman secara didolimi, ya, dia tidak berhak dibunuh tapi kok dibunuh gitu. Jadi arti dari waman kutila matluman, dia dibunuh padahal tidak berhak untuk dibunuh, ya. Fakot ja'alna maka sungguh menjadikan kami Allah liwaliyihi bagi walinya, man artinya ahli warisnya, ya, sultanan pada kekuasaan. Jadi kekuasaan terhadap orang yang membunuh. Jadi kami jadikan kepada ahli waris yang terbunuh, terserah dia mau berbuat apa terhadap yang membunuh. Itu. Jadi kalau ada orang yang dibunuh sementara dia tidak berhak untuk dibunuh, berarti itu adalah pembunuhan yang sifatnya matluman. Maka kami jadikan, ya, kami Allah jadikan kepada atau untuk ahli waris orang yang dibunuh kekuasaan terhadap orang yang membunuh. Terserah mereka mau berbuat apa terhadap orang yang membunuh. Mau mengkisos ya silahkan, mau memaafkan juga silahkan, ya. Jadi mereka punya kekuasaan penuh terhadap yang membunuh. Fala yusrif maka jangan melewati batas dia wali, ya, fil qatli di dalam pembunuhan. Jadi jangan melewati batas. Ini penjelasannya macam-macam. Ini ada riwayat di tafsir At-Tabari, ya, Antalki bani Habib fi qaulihi fala yusrif fil qatl. Qala la taqtul ghayra qatilihi. Jadi kamu jangan membunuh pada orang yang tidak membunuh. Ya, jangan membunuh kepada orang yang tidak membunuh. Yang bunuh bapaknya, yang kamu bunuh anaknya, tidak boleh. Yang bunuh suaminya, yang kamu bunuh istrinya, itu juga tidak boleh. Kalau memang bales harus tepat sasaran. Ya. Wala tumassil bih, dan jangan memutilasi. Tidak boleh. Kamu membunuh saudaraku, ya, ditangkap, diketok kupinge, diketok irunge, diketok drijine, nggak sidik, diketok manuke, tidak boleh. Itu menyakiti namanya. Ya kalau dibunuh ya dibunuh gitu aja. Jadi wala yusrif fil qatl itu pertama, jangan sampai membunuh
pada yang bukan pelakunya. Yang kedua, jangan memutilasi. Kalau di tafsir Ibni Abi Hatim, An Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu fi qaulih wala yusrif fil qatl. Qal layak tulu isnaini biwahidatin. Jadi kalau yang dibunuh satu orang ya juga jangan bales dua orang tuh. Jadi kalau yang dibunuh satu orang ya jangan bales dua orang. Nah ini yang dibunuh orang kaya, nah yang membunuh orang miskin, wah berarti harus tambah satu lagi. Oh enggak boleh seperti itu ya, kecuali kalau memang pembunuhan berencana dan direncanakan oleh banyak orang. Yes, kabeh dicekel kuwi. Ya kan? Iya. Ya. Innahu sesungguhnya wali ya, wali. Iku karena ada siapa wali iku mansuron, ditolong, artinya dibela untuk bisa melaksanakan haknya. Ya. Jadi sultanan itu adalah kekuasaan untuk menuntut kisos atau denda. Ya, mansuran itu maksudnya ditolong, dilindungi secara hukum. Dilindungi secara hukum. Ini ada riwayat juga di hadis Tirmidzi ya. An Amr bin Su'aib an Abi an Jadih ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qatala mu'minan muta'ammidan dufi'a ila auliya il maktul. Jadi kalau ada orang membunuh orang mukmin secara sengaja, maka dia diserahkan kepada ahli waris orang yang dibunuh ya. Fa insa'u qatalu wa insa'u akhadhu adyah. Kalau mereka berkeinginan membalas, membunuh, mengkisos, ya silahkan. Kalau berkehendak memaafkan dan mengambil denda, ya silahkan ya. Wahia salah suna hikotun wa salah suna jaba'atun wa arbauna khalifah wa masolahu alaihi fahuwa lahum wa dzalika litasdidil akli. Itu bisa dilihat di riwayat Tirmidzi ya. Jadi 30 onta jenis hikoh, 30 onta jenis jadaah, 40 onta jenis khalifah ya. Ya memang dendanya onta 100 ya, dendanya onta 100.